Ma'asyiral muslimin kaum muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita menuju baru saja kita kumpul di masjid dalam ini membaca maulid. Di dalamnya kita membaca sebagian ayat Al-Quran. Membaca maulid terdapat di dalamnya membaca beberapa hadis Nabi, dan di situ juga tertuang terkandung ada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Di situ pula ada asal memuji kepada Allah dan memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkaplah apa yang kita lakukan pada malam hari ini, maka tidak akan merugi dan tidak akan kecewa setelah kembalinya dari masjid, kecuali akan mendapatkan keberkahan manfaat baik dunia dan akhirat. Sebelum saya lanjutkan berbicara, saya ajak dialog, saya akan ngomong, ajak bicara kepada hadirin sekalian. Ini masjid apa namanya? Baitussalam, ya, Baitussalam. Saya tanya, pada waktu tidak ada aktivitas, karena di luar waktu salat, di luar waktu bukan zuhur, bukan asar, jam 9, jam 10 siang. Kita lewat ini masih kosong, tapi ada anak-anak pada main. Rasa senang apa enggak? Pada laki-laki yang pada main, pada minggu di masjid jam 9, jam 10 siang, bukan waktu sholat. Senang apa enggak? Senang pada tentunya malah saja bukan tempat bermain, karena ini tempatnya adalah masjid. Kalau bermain di lapangan bola, di sana tempat bermain. Tapi anehnya di tempat saya, ini anak-anak alumni tahu di masjid Al-Salafiyah. Kadang-kadang waktu salat juga saya di atas saganya. Ya. Mereka tidak mendapatkan bimbingan orang tua, tidak dapat tarbiyah dari orang tua, dan tidak diajarkan. Lain halnya kalau masalah pendidikan ke rumah sekolah, anak berangkat gak pakai seragam, kecewa orang tuanya. Mati-matian, nggak bawa tas, nggak alat tulis, nggak bawa kopi, dia sekolah merasa risau orang tuanya. Tapi pada waktu satu masjid biarkan dia aja berangkat ke masjid tanpa keserlengkapan pakaian ibadah sholat. Kadang-kadang cuma pakai celana pendek dengan kaos berlari-lari. Saya tanya mana yang lebih baik? Belum tentu yang kita peduli terhadap anak kita, tapi pakaiannya itu sekolah nanti memberikan manfaat kepada kita dan jelas. Nah, sebab kenapa? Inna khairal dawa asyahiduha masyarul bid'ah isba'uha. Allah telah menyatakan dalam hadis Nabi, sesungguhnya tempat-tempat yang baik, yang mulia di muka bumi ini yang Allah sukai apa? Masjid merupakan Baitullah, dan teman-teman cenderung melakukan keburukan maksiat di muka bumi ini apa? Asal. Lalu kenapa? Kita tidak ingin berbuat dusta bohong waktu saat kita berjual berdagang di Tuhan. Kita ingin tidak menipu, kita tidak ingin bohong, tapi sampai bahasa kita jadi bohong. Banyak ya? Tidak ada yang bohong dari rumah. Belum dagangan kita ini laku, padahal itu dagang waktu saat di rumah kita lihat. Yang penting barang saya hilang berapa saja, nanti dibeli oleh pembeli, saya jual. Tidak tahu kan sampai di pasar banyak peminatnya, maka kita naikin harga. Padahal yang awalnya beda gak? Bila kita bohong, ditanya barang ini bagus gak? Jawab si pedagang apa? Bagus, padahal itu sudah mewah. Udah lama kita ingin bawa ke pasar dan banyak lagi hal-hal. Berapa banyak waktu saat salat kita dunia salat yumil yubrati pasau ila zikrillah, tapi masih mereka mengadakan transaksi. Sekalipun khotib sudah berkhutbah di masjid-masjid untuk salat Jumat, tapi mereka ada yang di sawah, ada yang di ladang, ada yang di pasar. Tapi insya Allah tidak termasuk masyarakat jamaah marfaju. Pada waktu saat Jumat semuanya ada di masjid muslimin. Benar gak? Ini gak jawab, saya curiga. Ya, mungkin barangkali sudah itu naik, tapi masih di pasar, tapi masih ada kesibukan dunia. Apa yang dicari?
Ini membaca berapa ini? Saya katakan di dalamnya sebagiannya ada ayat Al-Quran, ada hadis, yang semuanya itu ada. Satu ayat hadis saja kita tidak mengetahui berapa huruf di dalam itu surah. Di situ ada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada juga Ar-Rahman, ada Allamal Quran. Coba teruskan. Khalaqal insan allamahul bayan. Tapi di situ tahu gak artinya? Tahu gak artinya? Subhanallah, kalau kita merenungi dan memahami maknanya, kalau kita mendalami dan menikmati ini, yang berbicara Allah, yang menyatakan dalam firman-Nya adalah Allah di dalam Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Tahu gak artinya? Ya tentunya Ar-Rahman dan Asma'illah salah satu daripada asma Allah. Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Ini insan alif lam mim lil jinsi umum, termasuk kita nih. Allah ciptakan ini yang namanya manusia. Tapi allamahul bayan, Allah menjelaskan daripada suatu penjelasan dan segala ilmu apa yang berkaitan dengan petunjuk manusia yang menjadikan tempat atas selangkah faedah di dunia dan di akhirat. Siapa yang dimaksud? Allah memuji di dalam ayat Al-Quran ini siapa? Siapa yang dimaksudkan insan ini? Bukan kita, bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang kaya, dan bukan siapa-siapa. Dan terus kelanjutan daripada ini dilakukan oleh siapa? Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal insanu maksud hadza taklim min hadratir rahmanir rahim. Itu Rasulullah yang maksudkan Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Kalau seandainya kita waktu saat mau ke kota Jambi atau sampai ke Bangku, tahu nggak daerah Bangku di mana? Bukan di Jakarta, bukan di Pulau Jawa. Bangku ada di mana? Ini di Jambi, kan? Tahu nggak? Di jalan utamanya itu di kota Bangku itu, ya, dua arah ke situ ada papan baliho yang besar. Gimana kalau seandainya di situ dipuji nama salah satu di antara kalian itu terperangkap dan tertulis banggakan, banggakan, banggakan. Itu di dalam salah satu kota di daerah Bangku itu tertulis ukurannya 4 kali itu, ya. Papan baliho itu 4 kali tulis nama kita itu dengan lengkap dengan sebutannya dan kemudiannya. Banggakan orang yang disebutkan namanya di situ. Banggakan. Ya bangga. Padahal paling juga yang melihat orang satu kabupaten bahkan tidak mengurangi, bahkan Bangku doang. Untuk orang yang melihat yang saya jalan itu yang tahu itu maksud Allah Syikulan namanya ada di baliho. Banggakan. Ini kadang-kadang kita tanamkan dan kita kurang yakinkan bahwa kita mempunyai panutan yang sangat agung dan mulia. Yang boleh tidak kita lupakan dan jangan kita lupakan. Dan kalau semua hubungan kita dengan beliau tidak lain adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan itu kami katakan dengan Rasulullah lahir ke dunia pada duluan. Duluan Nabi Adam pada Nabi kita lahir ke dunia. Lo bohong, lo makan. Mana duluan lahir ke dunia? Allah ciptakan di dunia ini Nabi Adam apa? Rasulullah. Nabi Adam. Pada waktu saat menghuni surga hanya satu-satunya Nabi Adam. Apakah terkejutnya? Alangkah kagetnya sampai memuji. Ada satu hamba yang disebutkan didampingi dengan nama Allah. Terpampang jelas di mana-mana. Di seluruh daripada penjuru surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisan bukan ada di bangku di baliho. Itu semuanya pada tahu seluruh dunia.
menjelang akhir hayat itu Nabi tidak ingat kepada istrinya. Pernah saya tinggalkan dunia, tidak diingat dengan anak-anaknya yang keluar atas dari lisannya siapa? Kita semua ini yang ada di luar baju, yang di masjid Baitul Salam, ummati, biarkanlah kita ini semua yang berkulit, yang mau bersalat, memuji, yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Tapi Allah katakan dalam surat Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Kalian diam di dunia, kalian diam di rumah, aktivitas dunia, gak mau bersalat, gak mau tasbih Nabi, kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. 5 waktu keluar suara Nabi kita. Pada waktu saat berjalan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Siapa yang menyampaikan wakil Allah yang sudah bumi ini takdir? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan di sini sama enggak? Azan orang lain. Sama enggak yang di Masjidil Haram? Negeri-negeri daerah Islam dan negara yang lain sama enggak azannya dengan dua kacau? Yes, sama. Wujudnya sama terhadap Allah dan terhadap Rasulnya sama sesuai. Walaupun kita tidak bersalah, sibuk dengan dunia kita, tapi penting telah mengingatkan kepada kita disebut dan ditinggikan siapa orang berperang itu. Ya, di masyarakat barat dan timur yang mau peduli sama Nabi, yang mau berselawat, yang mau ikuti sunnah-sunnahnya Nabi, tapi terwakili dengan muhadzir. Dan itu kita tidak ketahui kecuali dalam majelis-majelis seperti ini kita akan ketahui. Ini salah satu perjalanan saya tanya dari perbatasan sana ke nama daerahnya apa? Samsuri. Kawan raya ada mas raya sudah masuk ke Padang. Yang sebelum itu masuk ke Padang. Itu dah. Udah itu susah banget ini ya. Ada yang namanya siu, ada yang namanya panjang, ada lagi yang terjadi khawatir mana tuh? Khawatir mana daerah siapa lupa itu? Haji Habis tinggal di mana? Rantau banyak ini. Saya tanya rantau itu apa? Itu hamparan tanah kosong. Hamparan tanah kosong. Di Jakarta dibilang galang. Tidak ada tanaman kosong, itu adanya di pinggir sungai yang alirannya itu sangat panjang. Hamparannya rantau, sungainya yang panjang tidak rantau. Itu asbab buruknya, asbabun nuzulnya. Di sini ada yang namanya cilok. Di sini ada yang namanya cilok. Ada. Kenapa dinamakan cilok bukan colok? Karena antitri itu ditolak pakai air, namanya cilok. Kalau antitri digoreng namanya cireng. Kalau antitri boleh dibagi namanya apa? Gratis. Susah-susah amat. Walau ini kita sadarkan diri. Subhanallah, kita punya idola, kita punya orang yang harus kita cintai, yang peduli dan yang mengiring menuntut kita dalam keselamatan. Oleh karena itu, ini yang menjadi perbatasan kepada datang kamu sampai kemarin itu dan saya kemarin berapa jam sampai 8 jam dengan kendaraan saya tanya jauh gak? Ini ada dari pertahanan Soviet sampai hukum jangan banjir di daerah Jambi bermalam
Kalau kita dibagi duit sama pejabat tua, hadiah 10 juta kita tahu nilainya, ukurannya, jumlahnya. Tapi tahukah kita mengetahui kalau Allah itu berselawat kepada kita 10 kali, berapa besarnya? Apa dulunya? Maka dijelaskan dalam keterangan, lau sallallahu ta'ala ala abdihi marratan wahidatan muddata amrihi lakafahu karamatan. Kalau seandainya Allah itu berselawat kepada umatnya, kepada hambanya satu kali seumur hidup, maka hamba itu akan jadi mulia selamanya, baik dunia dan akhirat. Wa kaifa idza sallama asra? Bagaimana seandainya Allah itu berselawat 10 kali? Hanya satu selawat. Ini terhubung majelis kita, ini bentuk salam, ini mati, dan jamaahnya terhubung dengan Rasulullah. Setiap kali selawatnya sampai kepada Rasulullah melalui malaikat, dijawab salam dan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba hadirin di bulan yang mungkin, alangkah agungnya dan alangkah mulianya. Saya katakan dalam simpulan ini hadis, saya datang mengorbankan waktu perjalanan 36 jam, bukan 8, bukan 12 jam, sampai melalui darat, sampai ke Muara Pancur, meski Baitul Salam ini akan tidak ada artinya semuanya. Kalau saya datang sama-sama sekali banyak salawat, cukup kita jadi mulia. Ini kan ternilai dan tidak tertukar dengan dunia serta isinya. Karena semangat kalian para alumni, khususnya para tolaba dan juga jamaah semua muslimin dan muslimat untuk melakukan hal ini. Maka bangga kita melakukan hal yang baik, bersalawat dan zikir tasbih kepada Allah. Di rumahnya Allah yang akan jadi mulia. Berakhlaklah, berperilakulah baik. Lah kenapa? Karena sunnah Nabi lahul khuluqus sahal wal lafu ala muhtabimatnal jasad. Itu akhlak Nabi. Sunnahnya, syariatnya itu sangat gampang, tidak sulit, tidak berat. Lain halnya syariat-syariat Nabi dahulu, lain halnya syariat-syariat Rasul terdahulu kurang. Kalau seandainya mereka baru taubat, harus mereka bunuh dirinya sendiri baru terima taubat. Kalau kita taat, menadab, menyesal dan tidak mengulangi lagi, minta ridha kepada yang bersangkutan apabila berkaitan dengan hak adami, dan mohon ampunan kepada Allah dan menerima taubatnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sunnah syariat daripada Nabi SAW sangat mudah, sangat gampang? Hanya melakukan satu kalimat saja atau 2 kalimat, hanya melakukan sedikit kebaikan, tidak perlu pakai modal, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai biaya. Saat kita keluar rumah, dia apakah kita ingin bertanya, apakah kita ingin berdagang atau kerja di kantoran, itu baru saja kita mengirimkan pesan, menyampaikan salam kepada istri dan keluarga kita keluar. Pas waktu sesaat bertemu dengan saudara kita di jalan, baru saja keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Capek saja, berat kakak itu menjawab salam. Mulia itu hamba, walaupun disunahkan menyampaikan salam kepada menjawabnya, karena itu dia harus berkewajiban membalas kebaikan saudaranya yang melakukan sunnah Nabi Sallam, maka berkewajiban untuk mendoakan kebaikan itu. Itu gampang. Capek apa? Sulit mana mengucapkan assalamualaikum atau sholat untuk nonton bola. Nonton bola, kita kurang kencang, kurang kuat, kurang kita kencang, kalah, nggak kedengeran suara kita, nggak ada nilainya. Jadi ini adalah masih salah. Nah, salah satunya contoh yang paling mudah dari sekalian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang apakah yang baik? Siapa hamba yang dimuliakan oleh Allah? Siapa itu hamba yang paling baik dan dimuliakan oleh Allah? Ucapan Nabi gampang. Jadi memberikan jalan kepada kita, tidak ada yang namanya hubungan manusia satu dengan yang lain, terlebih seluruh muslim dan muslimat. Nabi menyatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, keberadaan kalian tinggal di masyarakat, di keluarga bersama anak istri, di keluarga sini dan kanannya tetangga, di masyarakat lingkungan keluarga,
lingkungan desa, satu desa kalian itu selalu diharapkan kebaikannya. Bahkan masyarakat sekitarnya dan orang yang terdekat, keluarga, tetangga, masyarakat, kadang kalian yang memberikan manfaat kepada orang lain tidak banyak. Keluar saja, kita jangan macam-macam. Seseorang itu senang bertemu dengan kita dengan mengucapkan salam dan termasuk juga kita bersedekah kepadanya. Bertemu saudara kita walau antalaba biwajhin talib. Kita bersedekah cuma gunanya senyum doang, enggak nyakitin. Ini berapa banyak yang punya muslim tetangga saudara sering ketemu, ya kadang-kadang di masjid aja kita ketemu saudara kita sesama jamaah, sholat berjamaah bikin kesel sama kita. Ada nggak? Apalagi di luar di pasar, ada nggak? Enggak Allah, bikin jemaat bikin orang merasa kabur. Ada aja pelabuhan-pelabuhan yang bikin orang kesel, orang pergi, orang nggak suka. Ada nggak? Begitu, tiba itu salah. Ada nggak? Kalau ada dulu, saya kasih hadiah. Hadiahnya rahasia. Bersedekah. Lalu kita harus memberikan gembiraan. Ini salah satu niat saya. Selain mencari ridha Allah, mungkin upaya saya dapat sampai ke baik besar. Harapan kami ini ada memberikan manfaat yang baik. Jadi yang menyemangat kita yang kalau ditukar dan tidak akan mungkin barangkali nanti kita disuruh masuk ke dalam surga. Amin. Kita semua yang bisa masuk dalam surga bertemu dengan Rasulullah. Amin. Dan kita menjadi dekat dan kenal dengan Nabi. Dan itu adalah nikmat yang paling menyenangkan. Ini namanya siapa? Mas Goreng. Ya, Mas Goreng. Kamu mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Mau nggak usah. Semua juga ditanya mau masuk surga. Cuma di surga sendirian. Nggak ada siapa-siapa yang tidak dapat. Mau masih kita nikmat kenikmatan semuanya ada. Sebagaimana orang yang berkata. Tapi cuma sendiri. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia aja. Walaupun gratis dikasih fasilitas semua cuma dengan orang yang baik, kita tinggal di hotel berbintang 5, 7 dah. Kalau 7 jangan bisa sakit kepala bintang 7. 5 aja dah. Dikasih uang belanjanya, uang jajannya, transportasinya, makannya semuanya gratis. Mau. Tapi kalau sendiri buat apa artinya? Walaupun di tempat yang biasa, bahkan kehujanan dan kepanasan, tapi kalau bersama orang yang kita cintai kekasihnya, apalagi anak muda lagi kasih marah, tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada jarak, tidak ada dekat. Yang penting menemukan sang kekasih yang adil, mensyiddatil wani yang karena sangat itu rindunya. Seakan-akan saya tidak mampu melangkah kerinduannya. Kalau seandainya kalian semuanya saya akan hari ini terbang kepada kekasih saya. Nah begitu juga kayak saya tinggal mengkali, ini tidak menjadikan suatu kesenangan kenikmatan kalau saya dimasukkan ke surga. Masa tadi hidup nanti liwasfiha Allah sifati surga itu dengan segala nikmatnya saya tidak tertarik kepada surga dan saya mau surga karena ada kasih saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masyhur sudah dikasih fasilitas bintang 5 gratis bersama istri anak-anaknya. Senang nggak? Ya senang. Tapi anaknya istri suruh pulang. Wow, sedih, kecewa. Kenapa dikasih Jakarta? Bagaimana kita bisa mendapatkan surga?
surga, jangan ini Pak Ustaz. Minta buah-buahan, minta ternak, minta kasih, minta makanan lezat dan lain sebagainya nggak dapat di dunia. Ini sekarang ini kita. Maka kalau kita jauh dengan Allah, jauh dengan Rasul dan kecewa kita, maka apa cita-cita yang paling mulia dan paling tinggi yang kita minta kepada Allah di dunia ini bukan menjadi pejabat yang tinggi atau sebagai pengusaha atau orang yang besar diilmukan oleh masyarakat kita. Ya Allah, pada malam hari kami punya cita-cita yang agung yang besar. Kami tentu saja diberitahukan dan diajarkan oleh kami alim dan kami mengikutinya apa yang diinginkan. Semoga kau tanamkan di dalam hati cita-cita kami yang paling tinggi, yang paling besar dan paling mulia. Wa atluban li ghanamin syar'il qurbi ilaika wa ila hadzal habibi wa ya ta'ala. Adik saya mau masuk, dulu saya dibantu waktu saat ngaul, eliti dengan almarhum Haji Abu Bakar Muhammad. Tapi seluruh anak apa cita-cita mau jadi TNI, menjadi tentara, bagus kan? Ya bagus. Kamu mau jadi dokter, bagus kan? Bagus. Kamu jadi guru, kamu mau dekat dengan orang dan Rasul, nggak ada pemikiran. Dia punya niat, dia punya cita, dia nggak pernah berpikir dekat Allah dan dekat Rasulnya. Malam ini kita diajarkan suatu ilmu yang agung kepada kita. Ini harus kita miliki dan sebarkan kepada keturunan kita untuk mencintai Nabi dan cita-cita yang paling agung. Saya ingin jadi dokter, tapi tidak menghalangi tujuan akhir saya dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi pegawai, tadi tidak menghalangi cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Sesuai statement pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuhibbu ahadukum ta'atuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasihi ajma'in. Semuanya kami cintai, semuanya kami banggakan, tapi yang paling kami banggakan dan cintai adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segalanya kami cinta perhatian Nabi, kami cinta harta kami, anak-anak istri kami, tapi tidak akan mengalahkan dan melunturkan cinta kami kepada Allah dan dekatnya dan juga cinta kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Paham? Maka pentingkanlah memakmurkan ini masjid sebagai penutup saya diterima dan di bawah ini sunnah Nabi. Kalau sunnah itu mendahulukan kanan pada waktu masuk ke tempat baik masjid dan keluar dari kaki kiri sudah biasa sunnah Nabi. Kalau akan baca Bismillah sudah biasa sunnah Nabi. Kalau masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri sudah biasa, bukan dengan kaki dua berbarengan. Ya, kaki kiri lebih dahulu itu sudah tahu, sudah diamalkan. Saya kasih sunnah. Insya Allah nanti dapat jaminan kita masuk surga. Cuma 100 sudah ada. Kalau ini dimiliki khusus yang ada dan semua masyarakat akan beres. Tidak akan terdengar baik di masjid, di jalan, di rumah kita, di pasar. Ini sesuatu yang menyakitkan kita. Baik sikap seseorang, perbuatan dan perkataan, karena mereka ada di hatinya, tidak lain. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada seorang yang memberikan kesaksian, ini sunnahnya. Ada seseorang yang memberikan kesaksian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Ceritanya cukup panjang, sehingga ini bisa diyakinkan sampai 3 hari berturut-turut Nabi memberikan kesaksian dan tentunya orang ini diketahui oleh sahabat. Bukan pembesar sahabat yang sahabat yang sebelum sudah jelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, termasuk juga Abdurrahman, Sa'ad bin Waqqas dan lain sebagainya. Tapi ini orang bukan di kalangan mereka diberikan kesaksian oleh Nabi masuk surga. Kalau sudah jaminan Nabi masuk surga,
Mungkin salah satunya di Bogor tuh ada pesantren. Atas bimbingan saya dari pesantren lagi mau diresmikan, mau dilaksanakan baru 2 bulan. Ini akan disahkan asrama putra. Ini Sakti Putri. Kebetulan itu cepat pembangunan sampai selesai hanya waktu singkat. Baik lahannya, pembangunnya, ada seseorang yang menginfakkannya. Tapi usaha terjadi waktu saat mau dilaksanakan mereka nggak suka. Ada salah satu program produk yang ada disukai sehingga dikomplain. Saya katakan ini adalah apakah alasan tidak jaga pertimbangan dan kalau tidak merasa nyaman dengan itu makanya saya kembalikan lagi ikhlas sebagaimana kalian telah ikhlas kepada saya menyerahkan, saya kembalikan lagi supaya nanti di akhir saya tidak punya tanggung jawab. Hati yang paling bahagia adalah hari ini saya menyerahkan kembali ilmu yang saudara berikan kepada saya. Kalau saya lanjutkan, saya punya beban seumur hidup saya bersama dari pesantren. Amal saya senang, silakan amin, tak ada sedih. Dan saya tidak akan bikin kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab kepada Allah. Saya tidak benci. Ini yang di belakang yang jangan orang-orang yang besar dari KPK belajar, mau dilaksanakan, diambil lagi. Tentu saja. Terkadang, ya saya sudah berusaha. Dia termasuk mana? Ini orang tersebut. Mana ada tahun ini 8 ya itu dalam taktik gambar terangkat kepada saya kalau bagian itu dari kemudian teman memperkenalkan masjid tahun depan pada ada diambil baris. Saya bilang bagus. Ada lagi yang curhat sama saya Pak Ustaz. Pada waktu saya kumpul dengan teman-temannya, dia bilang ketawa sama temannya si dalam kubah tidak sendiri di hadapan saya. Nah kenapa? Alhamdulillah lahan buat pondok dalam hadis sudah berjalan, saya akan siap. Tinggal pembangunannya aja. Kebetulan sebelumnya yang mendapat ini lahan juga ada salah satu saudara saya yang kaya yang dulu saya di hadapan kepada beliau. Dan kita beliau menjanjikan. Tapi nyatanya sekarang pada waktu saat mau dieksekusi, pada waktu saat mau dilaksanakan, pada waktu saat mau dibangun, tak mahal malah lain saya. Keluar kamu apa? Itu sahabat saya bilang bagus, saya bilang bagus. Berapa banyak kasus-kasus ya? Pada waktu saat orang itu dengan mudahnya membantu karena tidak ikhlas dengan di hatinya ada kebencian. Berjalan yang waktu setelah berkembang berebut. Ditonton-tontonan akhirnya terselesaikan. Satu terbengkalai, bukan terbengkalai, berikut itu lahan. Ada nggak? Allah jaga oleh peliharaan kamu dari awal dia bakal nolongin kamu. Kalau dia nolongin nanti 10 tahun berikutnya digugat lagi. Lebih baik sekarang dari awal kita walaupun sakit tidak sesakit nanti 10 tahun yang akan datang. Bagus kan? Katakan lagi, kita nggak pernah sakit hati dengan orang. Ini umatnya, caranya bagaimana? Ada seseorang yang akan datang kepada saya juga sedih. Mungkin dia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni sampai akhir. Penyakit sedih, penyakit minumnya masih ada bakteri dalam hatinya. Allahumma halil muqdad wa farijil kurba wa asigil hasan wa qawwa'ina al-kadhib wa sarah sadri sarhan yujubi sufa'an wa amalatin wa husnal istiqamati ala manhajil sidqi bi su'udi kulliha. Inilah yang paling tinggi dan tertelaga. Walau ta'alumul bihi qadrul ladzi nazala bihi. Dia sedih dalam keadaan bingung. Dia sedih bingung. Begitu. Nangis goreng. Setelah saya kemudian nangis dulu.
saya sudah membatasi untuk mengkonsumsi gula karena dia udah tahu. Mungkin barangkali orang yang dekat yang suka mungkin kita punya diabetes. Kita punya salah nggak di tegur? Ini kita di masjid kita salah di tegur marah. Ada nggak? Salah marah nggak? Ini penyakit hati. Insya Allah kalau semua jamaahnya itu penyakit ini nggak ada, ini akan mampu di masjid. Itu ijazah tahun ini. Hilang itu penyakit. Sibukkan mesti kan di masa jenazah kita sibukkan apa yang baik-baik kita. Antara batin yang baik-baik. Mau yang tingkat kalian sholat sunat dan terduh setelah itu masih ada waktu kita ngomong kata jago selesai. Apabila ada sesuatu yang baik yang dilakukan saudara kita puji dan kita bantu dia. Kalau ada yang buruk kita ingatkan. Kalau kan diberobok tersangka tanggung jawab di akhirat. Selesai urusannya.